Oke, halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel saya. Siang hari ini kita ngobrol lagi bersama Roub. Dulu kita sempet bikin video mengenai pembuatan SIM, bagaimana dari nol sampai lulus SIM Korea. SIM Korea sebutnya apa sih? Bukan SIM ya kalau Ijong Potong untuk Matic. Nah, jadi di konten tersebut ada beberapa pertanyaan yang teman-teman yang mungkin di pembahasan itu kita kurang rinci ya untuk ngebahasnya. Jadi kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang di konten tersebut, apa saja yang teman-teman tanyakan kita akan jawab di sini. Nah, yang pertama, kalau SIM A Indonesia itu mati gimana Bang? Bisa dapat direkom nggak? Kayaknya kalau SIM mati nggak bisa dipakai deh, soalnya kan kita kalau pengajuan minta surat pengantar ke KBRI itu harus aktif itunya, surat-suratnya. Berarti kalau misalkan kita punya SIM Indonesia juga harus tetap aktif. Tetap aktif. Berarti nggak bisa untuk rekom ya kalau mati? Kalau mati nggak bisa. Berarti harus tetap diaktifkan. Soalnya kan di surat pengantarnya itu ada keterangan bahwa SIM-nya itu aktif tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, yang kedua, untuk pemegang visa E7 apa harus tetap ujian CBT lagi, Mas? Kalau merasa orang Indonesia ya harus ujian CBT, karena kan di situ ada catatan ada beberapa negara yang tinggal tukar, juga ada beberapa negara yang harus ujian CBT. Oh, ada yang langsung tukar? Enggak, dan negara lain maksudnya. Dan kebetulan Indonesia itu termasuk negara yang nggak bisa langsung tukar, harus ada ujian. Oh, berarti kalau pemegang visa E7 khusus orang Indonesia berarti ya? Enggak cuma Indonesia, banyak negara yang harus ujian. Termasuk Indonesia. Harus tetap CBT lagi berarti jawabannya. Nah, itu soal CBT ganti-ganti apa tetap soal CBT SIM? Kalau untuk soalnya itu ini ya, kayak kita kalau di Indonesia kayak ujian nasional itu kan ada beberapa soal paket-paket gitu kan. Jadi total soalnya itu ada kurang lebih 1.500 poin, 1.500 soal, tapi yang diujikan cuman 40 soal. Oh, jadi kita ujian harus menghafal 1.500 soalnya, yang diujikan cuman 40 soal ya? Iya, kalau menghafal ya boleh, cuman kalau menghafal kayaknya susah dah. Triknya apa tuh? Kalau kan ini ya, soalnya kan ada yang kurang lebih 20 nomor itu pilihan ganda ABC kan gitu. Terus ada lagi dua nomor, berapa nomor sisanya itu ada kayak kita suruh lihat video, ntar video ini bener apa salah gitu. Terus juga ada soal yang harus milih dua jawaban. Berarti sering-sering baca aja lah ya. Sering-sering baca. Dan kalau mau belajar itu seperti ada kok aplikasinya, itu sama persis dengan yang diujikan di nah iya, banyak polisi. pertanyaan tuh. Aplikasinya itu kita download di mana tuh? Di Play Store bisa, kalau Android di Play Store ya. Kalau iPhone kemarin temanku ada yang nggak bisa download, cuman ada juga yang bisa. Kalau aplikasinya apa tadi? Namanya apa ya? Unjon Mono. Nanti ditulis di sini nih. Cantumin aja ntar linknya aplikasinya. Nah, terus ada pertanyaan juga, si modulnya itu bisa dibeli nggak di luar? Maksudnya modul pembelajarannya itu bisa dibeli mandiri nggak? Kan di aplikasi itu ada kan. Jadi aplikasi itu soalnya sama persis sama yang diujikan. Kalau mau beli bukunya di Kupang juga ada. Di Kupang ada berarti ya? Dijual bebas kok, nggak harus ada peserta tertentu. Cuman lebih enak tuh kalau pakai aplikasi, karena kan kalau aplikasi selain ada materi juga kita ada latihan soal. Jadi ngerjain soal 40. Nah, minimal itu kita dapat 60 poin lah, itu udah lulus gitu loh untuk Ijong Potong. Oh, berarti untuk aplikasi itu sendiri udah memenuhi lah ya, nggak usah beli buku di Kupang itu. Iya benar. Dan di aplikasi itu ada 4 bahasa. Kalau misal dirasa bahasa Koreanya kurang bisa, mungkin bisa pakai bahasa Inggris juga. Oh, jadi ujiannya itu ada berapa bahasa sih? Ada 4, ada bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Vietnam, sama bahasa Mandarin. Kemarin pakai bahasa apa? Bahasa Korea. Oh, Korea. Tapi soalnya Inggris ini sama aja ya? Soalnya sama aja, cuma bahasanya aja diganti. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan kita sudah jawab. Terus sekalian untuk biaya. Biaya apa? Oh, ujian jadi ya? Tiap ujian kita kayak beli soal gitu kan, satu paket. Jadi sekali ujian itu kita bayar 10.000 tuh. Nanti kalau semisal lulus itu ini apa namanya? Kita untuk percetakan SIM-nya bayar lagi 10.000. Oh, berarti untuk ujiannya 10.000, cetak SIM 10.000. Kalau yang punya SIM A yang pakai rekom dari KBRI itu kan cuman ujian CBT, ketika lolos langsung dikasih kan SIM-nya itu
masa aktifnya 10 tahun. Tapi kalau semisal nggak punya SIM A dari Indonesia, itu harus ikuti ujian dari awal prosesnya. Berarti lebih Jadi dimudahkan ya? setelah ujian CBT, ntar ada ujian test drive di arena gitu, terus ada yang terakhir ujian di jalan. Tapi kan kalau yang pakai Rekom itu kita nggak test drive itu ya? Enggak, cuma CBT doang, udah beres. Simpel banget berarti. Terus selama berapa? 5 bulan ya sekarang udah pegang mobil di 5 Korea. bulan. Nah 5 bulan pegang mobil di Korea itu kendalanya apa dari mungkin ada bayaran-bayaran apa gitu yang nggak kita ketahui, tiba-tiba ada potongan di ATM atau apa? Kalau kayak bayaran apa-apa sih nggak ada, cuman kalau kayak denda tilang ada ya. Kan Korea banyak kamera di mana-mana. Pernah ketilang lampu. Kamera gitu ya? Oh, bener-bener. Ada misalkan 60 km jangan lebih dari itu, otomatis ditilang ya? Ditilang. Nah, Jadi, tilangnya itu gimana? Tilangnya itu dapat surat. Kayak surat biasanya kan kita kalau pakai Bank Wuri kan tiap bulan ada kiriman surat kan, itu rincian pengeluaran kayak gimana, itu juga tilang sama. Jadi kan ada kamera tuh. Ntar mobil kita diputar dari depan, dari kamera itu dikirim, melanggar lalu lintas lampu merah, di alamatnya ditulisin tuh alamatnya di sini. Tilang elektrik berarti ya, langsung plat nomor tertentu. Jadi kita harus transfer. Berarti sering ditilangnya itu gara-gara kecepatan itu melebihi. Kalau aku sih lampu merah, jadi nerobos gitu. Kadang kan kita udah terlanjur kenceng kan ya, tiba-tiba nggak lihat lampu merah kan, apalagi kalau siang kan nggak terlalu kelihatan gitu. Makanya seringnya siang nerobos lampu merah 2 kali, kena sekali tilang 70 kalau lampu merah. 70 ribuan. Iya. Tapi kalau untuk kecepatan itu per 20 kilometernya itu 40.000. Tapi kan kalau misalkan tilang-tilang itu bisa kita hindari, contohnya kita menggunakan aplikasi nih, ke aplikasi map. Nah di situ ada pemberitahuan ya untuk mengantisipasinya. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada pelang kayak gini kan nggak kelihatan ya, pelang 60 km. Iya benar. Jadi kalau pakai HP kan ini pakai Nabi, ntar jarak kurang lebih 100 km 100 meter ya. Itu ada Nabinya, ada kamera di depan, harus pelan. Berapa kilometer gitu per jamnya. Berarti untuk tipsnya kayak itu gini untuk 70 kan 70 kilo kayak gini nih ada di lampu merah. Nah jadi nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu ditilang otomatis melalui apa? dapat surat Ya tiba-tiba ya. Terus bayarnya itu gimana? kita transfer. Ada batas waktunya ya? Ada sampai akhir bulan biasanya. Kalau lebih itu Jadi kan untuk tilangnya kan tiap 20 kilometernya itu kan 40.000. Misalkan 70, kita kok jalannya 80, jadi ntar ada hitungannya. Kalau 80 berarti kan 10 km jadinya berapa kan gitu. Oh jadi beda-beda dendanya? Kemarin kan aku harusnya jalan 60 kan, aku jalannya 73 harusnya, jadi kena denda kemarin 32.000. Per kelipatan berapa? Pokoknya 40.000 won per 20 km. Lumayan juga ya? Lumayan, 10 kali udah berapa tuh? Berarti selama 5 bulan itu pernah ditilang berapa kali tuh? 3 kali, lampu merah 2 kali, kecepatan sekali. Lampu merah tadi berapa? 70? 2 kali 70. Sekali 70? Sekali 70. 140. Terus sama kecepatan 32.000. 32.000 ya, 150 ribuan selama 5 bulan udah terus keluarkan denda. Pernah juga nih kan di tol kan, kalau di Korea pakainya kayak Hi-Pass kan, di sini ada kartu dimasukin. Nah waktu itu ini bermasalah, pas masuk tol kan nggak kepotong, nggak kehitung. Jadi dapat kan ada kamera kan di pintu tol, jadi dapat surat tagihan juga. Padahal cuma 900 won, 900 perak ditagih. Ya iyalah namanya. Harus transfer juga. Oh jadi ya beberapa yang harus kita persiapan itu kayak kartu tol berarti ya. Terus itu cuman belakangan nggak apa-apa, soalnya kan menggunakan tadi apa, kakao tea. Pokoknya harus menggunakan aplikasi itulah, Kakao Map itu, biar kita untuk mengetahui kamera sama kecepatan berapa kilo per yang harus kita gunakan di situ. Terus apalagi mau di-sharing selama 5 bulan itu, kasih tips and trick buat teman-teman yang baru punya mobil lah di Korea. Ya apa ya, cuman ini aja sih,
perhatikan lampu lalu lintas, terutama lampu merah, soalnya sayang banget 70.000. Sama setir mungkin ya, harus hati-hati kan kita. Kalau setir kayak sama aja deh. Pernah nabrak gak lu selama Enggak, 5 bulan? belum pernah. Enggak pengen. Ya maksud gua Nggak selama 5 bulan itu kan kita di Indonesia kan setirnya kanan ya, kalau nyalip ke kanan, ini kan ke kiri. Ada kendala nggak? Nggak ada kendala sampai Nggak sekarang, ada ya? alhamdulillah. Ya udah. Terus kalau semisal mau ujian, tips belajarnya tuh ya, kalau untuk soal yang tadi kan aku bilang ada soal yang harus milih 2 jawaban, ada 1 jawaban kan. Apalagi kalau yang soal video, gambar itu masing-masing itu kan ada 3 macam tuh, ada video, gambar. Itu per soalnya itu macamnya 50 soal. Jadi 1 kali ujian 40 soal itu kurang lebih keluarnya sampai 15. Jadi kalau aku lebih fokus ke video atau gambar itu tadi dihafalin, lebih ke hafalin. Oh berarti kita nggak harus ngejar nilai 100% berarti ya? Enggak, yang penting 60 yang penting aja. 60 aja udah. Soalnya kan yang harus milih 2 jawaban tuh poinnya lebih tinggi daripada yang cuma 1 jawaban gitu loh. Oh berarti yang pilih ABC itu berarti yang diutamakan daripada gambar sama itu? Iya, soalnya kan yang pilihan A, B, C, D itu kan ada 1000 nomor ya. Itu kan yang keluar cuma berapa doang. Jadi kalau mau dihafalin kan susah. Tapi kalau yang kayak gambar, video, yang penting kita gambar ini berarti jawabannya ada di nomor ini, gitu aja gampang. Iya, berarti gambar dihafalin ya yang. Benar. Soalnya gambar kan gak terlalu banyak, jadi diutamain lah gambar. Iya. Kalau ABC mungkin ya dipelajarin. Dipelajarin. Cuman kita ngambilnya mentoknya 60 aja lah ya patokannya. Nggak usah muluk-muluk sampai 100. Tapi kalau sekarang kita bahas masalah soal yang gimana, mungkin juga banyak bingung maksudnya gimana sih gitu. Tapi kalau udah download aplikasinya, ntar dibuka pasti tahu maksudnya gimana. Mungkin kalau yang banyak yang minat, misalkan bisa buat kelas gitu. Kalau semisal ini maksudnya gimana nggak paham, nanya dong gitu, bisa boleh lah kalau kayak gitu. Nah, kan dulu aku juga waktu sebelum tahu ada aplikasi itu, aku juga beli buku materinya di Kupang kan. Terus juga gitu tiap malam belajar kayak terjemahan satu-satu gitu yang nggak tahu, terus di kertas tanya ke Sajang besoknya gitu. Tapi lama-lama setelah ada aplikasi kok kayak gitu kurang efektif gitu loh. Berarti otodidak udah cukup banget lah ya. Cukup banget. Cuman kalau emang ada sih, karena kan bahasanya di ujian SIM itu nggak sama kayak bahasa yang kita pakai sehari-hari ya, banyak kalimat yang asing banget gitu. Jadi ya pasti bingung lah, ini maksudnya apaan sih, gimana sih, apalagi kan bahas masalah hukum juga kan. Intinya lulus lah 60 ke atas. Intinya 60. Udah 60 ke atas sudah lulus dan nerima SIM. Dan kalau Ijong Potong itu kan untuk Matic kan 60. Kalau Iljong Potong 70 itu untuk yang stick, yang manual. Yang manual ya, manual sama manual 70 ya? Manual 70 poin, yang Matic 60 poin berarti lebih tinggi manual. Terus juga untuk SIM Korea itu nggak cuman, kalau di Indonesia kan kayak SIM A ya udah buat mobil doang kan. Kalau di sini nggak, kayak Ijong Potong itu yang Matic bisa pickup juga bisa, truk juga bisa, muatan berapa ton gitu. Oh jadi untuk semua ya? Terus untuk van atau mobil gede ini yang kapasitas 9 orang masih bisa gitu. Oh berarti lu maksudnya SIM A itu apa? Ijong Potong? Ijong Potong. Korea nggak ada SIM A, B, C nggak ada. Adanya Ijong Potong, Iljong Potong. Kalau di Indonesia kan ada B1. Ini ya, di SIM-nya ada kok gambar. Jadi Ijong Potong bisa buat apa aja ada kok. Oh jadi satu SIM itu bisa meliputin buat motor bisa, motor bisa motor bisa yang 125 cc ke bawah ya. Motor bisa, terus kayak gini pickup bisa, terus tergandeng juga bisa, tapi yang nggak terlalu gede. Lebih ini ya. Terus van juga bisa yang kapasitas 9 orang. Berarti 10.000 ya habisnya ya? 20.000 kalau ujian sekarang langsung lolos. Kalau nggak lolos ya tinggal nyalikan 10.000 kali berapa. Kalau aku kemarin kan setelah ada aplikasi itu coba 5 kali ya, 5 kali baru lolos. 5 kali ujian? Wah. Ya udah, berarti begitulah guys, yang teman-teman tanyakan. Kalau masih kurang jelas, nanti mungkin saya bisa buatkan grup pembuatan SIM online. Nanti kita buat ya kayak kelas-kelas minimalis gitulah di Zoom sama si Roop ini, nanti saya buatkan. Kalau teman-teman masih kurang paham, terus ingin dipandu lah, intinya ingin dipandu pembuatan SIM tersebut. Ya udah begitu, boleh buat SIM di Korea. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa belajarnya. Ujian Udah, sih. thanks for watching, see you in the next video, and bye bye.